Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Berepot AB untuk materi pelatihan sesi siang untuk PPH orang pribadi akan segera dimulai. Dan kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat langsung kami persilahkan. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kita mulai lagi materi kita kali ini mengenai BPH orang pribadi ya. Untuk materi sebelum istirahat tadi kita bahas mengenai bagaimana jika status kita itu adalah karyawan sebagai karyawan atau pegawai gitu ya. Nah, untuk setelah jam istirahat ini kita akan bahas mengenai bagaimana jika posisi kita itu sebagai pengusaha gitu ya. Nah, dalam arti luas ya. Baik itu jual beli ya ataupun pengusaha di bidang jasa gitu ya. Nah, nah, yang pertama adalah mengenai PPh atas penghasilan WP dengan peredaran bruto tertentu. Gitu ya. Pengenaan atau mekanisme pengenaan pajak bagi wajib pajak selain pegawai itu ada beberapa pilihan tarif Bapak Ibu ya. Ada beberapa pilihan tarif bagi usahawan dalam menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung gitu ya atau dibayar. Itu pemerintah menyediakan beberapa alternatif tarif gitu ya yang bisa dipilih. Silahkan mau pilih yang mana. Iya. Yang pertama itu adalah pilihan pertama bagi wajib pajak usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun. Kita sebutnya adalah PPh atas penghasilan wajib pajak peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu yang dimaksud di sini adalah penghasilan kotornya atau ya penghasilan brutonya, bruto kotor ya, itu dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar. Ya. Objek pajaknya itu yaitu peredaran bruto atau omset dari usaha tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, yang dimaksud usaha di sini ya, ini loh ya. Yang dimaksud usaha di sini adalah usaha selain yang ini, nomor 1 sampai 4 ini. Ya. Selain nomor 1 sampai dengan 4. Bagi wajib pajak Bapak Ibu yang usahanya itu bergerak dalam bidang nomor 1 sampai nomor 4, itu tidak boleh menggunakan PPh tarif ini. Ya. PP atau biasa dikenal tarif PPh UMKM ya. Itu tidak boleh menggunakan tarif ini jika Bapak Ibu usahanya itu bergerak dalam bidang nomor 1 sampai nomor 4. Ya, contoh nomor 1 itu adalah pekerjaan bebas. Itu tidak boleh menggunakan tarif ini. Contoh dokter, pengacara, akuntan, notaris, dan seterusnya. Kemudian ada penghasilan luar negeri juga tidak boleh. Kemudian penghasilan yang sudah dikenai PPh final. Itu tidak boleh menggunakan tarif ini. Kemudian selanjutnya adalah penghasilan yang penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak seperti yang saya jelaskan tadi itu ya, beberapa macam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak ya. Saya ulangi lagi bagi yang baru baru gabung ya. Eh, ada beberapa alternatif tarif yang bisa dipakai oleh wajib pajak usahawan gitu ya. Yang pertama adalah PPh atas penghasilan WP peredaran bruto tertentu gitu ya. Jadi tarif ini biasa kita sebut dengan PPh final UMKM. Tarifnya 0,5% dari penghasilan bruto.
Namun, tarif ini tidak boleh digunakan oleh wajib pajak yang memiliki usaha di bidang nomor 1 sampai dengan 4. Ya, dikecualikan, nggak boleh ini pakai tarif 0,5% kali penghasilan bruto. Ini ya, dalam hal WPOP suami istri berstatus PH ya, pisah harta atau MT. MT itu memilih terpisah. Peradaan bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peradaan bruto usaha dari suami dan istri. Jadi kalau misalnya si suami punya toko A gitu ya, kemudian istri punya toko B, dia statusnya NPWP-nya itu pisah gitu ya, maka penentuan untuk menentukan 4,8 miliar itu adalah gabungan dari omset suami dan istri. Gitu ya. Kemudian PPh UMKM ini bisa digunakan oleh orang pribadi dalam dalam jangka waktu 7 tahun. Ya. Kemudian untuk badan usaha dalam bentuk PT, CP, firma, koperasi, BUMDes gitu ya, atau PTOP ya. PT orang pribadi ini jangka waktunya 4 tahun. Diberikan waktu untuk memakai tarif 0,5% ini. Ingat ya, badan usaha di sini tidak ada yayasan loh ya di sini ya. Jadi kalau yayasan itu punya apa ya, punya usaha gitu ya, maka dia tidak boleh menggunakan tarif ini. Kemudian yang tidak boleh menggunakan tarif ini itu ada tarif 0,5% itu adalah wajib pajak yang memilih untuk menggunakan tarif umum atau tarif pasal 17 seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Kemudian WP Badan yang mendapatkan fasilitas pasal 31A itu ya. Kemudian PUT, kemudian CV atau firma yang ini dibentuk oleh beberapa WPOP yang memang memiliki keahlian khusus. Jadi ada CV, memang itu isinya adalah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus atau firma. Contoh, ada beberapa notaris atau ahli apa pengacara gitu ya yang dia itu bergabung membentuk suatu firma, misalnya firma hukum Lukman dan rekan gitu ya. Nah, itu tidak boleh memakai tarif 0,5% dari omsetnya. Kenapa? Karena CV atau firma tersebut dibentuk dari orang-orang yang memang memiliki keahlian khusus atau yang pekerjaan bebas tadi. Gitu ya. Nah, tarifnya itu ini ya, 0,5% dari peredaran bruto. Nah, khusus wajib pajak orang pribadi itu ada apa ya, batasan 500 juta baru dia dikenakan 0,5%. Gitu ya. Nah, cara bayarnya itu ada dua. Yang pertama itu di store sendiri ataupun dipotong oleh pemotong atau pemungut. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian kemarin ada berita ya, tarif pajak UMKM 0,5% hanya sampai 2024. Ini berita yang salah Bapak Ibu ya. Memang untuk 2024 itu adalah batas terakhir bagi wajib pajak yang mulai tahun 2000 berapa? 2018 sudah memakai gitu ya. Wajib pajak orang pribadi itu kan 7 tahun tuh dikasih waktu. Kalau dia memakainya dari tahun 18, berarti kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun. Berarti 24 itu adalah tahun terakhir bagi wajib pajak orang pribadi untuk pakai tarif pajak UMKM. Nah, tapi kan bagi wajib pajak yang mulai pakai tarif UMKM 2020, 2021, 22 itu kan masih bisa, gitu ya. Jadi berita ini perlu diluruskan, seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebentar Bapak Ibu ya.
Ya, Bapak Ibu, mungkin sebelum dilanjutkan lagi ke materi selanjutnya, terkait barusan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Iya. Ada yang ditanyakan Tanya Bapak Ibu? sedikit, mau tanya sedikit Pak Lukman. Iya, Pak Nur. Berarti PTOP itu anu ya, ikut yang 4 tahun ya Pak ya? Y, yang ikut 4 tahun. Kalau PT selain PTOP itu 3 tahun. Cukup Pak, Y, makasih. ya. Nah, sekarang bagaimana cara implementasinya Bapak Ibu ya? Contoh ini ya. Nah, ini kelihatan ya screen saya. Nah, ini contoh kasus. Misalnya Pak Agung itu mempunyai toko ATK ya, alat tulis kantor. Nah, ini ya. Misalnya ini data tahun 2024 ya, contoh-contohnya ya. Perolehan brutonya seperti ini. 4 miliar per tahun. Ini ya. Nah, misalnya dari Januari sampai 2024, Januari sampai Desember itu peredaran brutonya seperti ini. Tadi di ketentuannya, jika yang melakukan itu yang punya usaha ini adalah orang pribadi, ya, maka dia ada layer harus mencapai 500 dulu, baru dia dikenakan pajak tarif final UMKM sebesar 0,5%. Nih ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka dilihat dulu, Pak, saya Januari 100 juta. Dia belum menyentuh angka 500. Maka Januari pajaknya itu 0. Ya, masih di angka 500. Di bawah 500. Kemudian misalnya Februari dia itu 300. Nah, Januari 100, Februari 300, masih di bawah 500. Berarti Februari masih 0, masih belum melakukan pembayaran. Tuh ya. Kemudian Maret itu 400. Nah, di sini ya. Kalau dijumlah dari Januari sampai dengan Maret itu sudah 800 juta. Sudah menyentuh angka 500 juta. Artinya mulai Maret ini harus dilakukan pembayaran PPh final UMKM. Caranya adalah, ini ya, berarti 500 jutanya itu sampai sini. 500 jutanya sampai batasnya sini. Nah, ini. Karena Maret ini sudah mencapai 500 juta, maka bulan Maret itu waktunya membayar PPh final UMKM. Cara bayarnya, cara menghitungnya adalah sama dengan 0,5, sorry. Dicari dasar pengenaan pajak dulu. Nah, ada yang tahu kira-kira yang menjadi DPP atau dasar pengenaan pajak itu berapa? Apakah 800 juta dikali 0,5% atau 400 juta dikali 0,5%? Ada yang tahu, Bapak Ibu? 300 juta. Berapa, Mas, Pak? 300 juta Pak. 300 Juta. juta. 300 dari mana? Dari 800 dikurangi 500 Iya, benar ketemu 3. sekali ya. DPP-nya adalah 800 juta. 800 itu angkanya dari 100 ditambah 300 ditambah 400 dikurangi 500 juta. Ini ya, 300 ini dikali 0,5. Nah, ini ya. Jadi untuk bulan Maret Pak Agung ini wajib membayar sendiri 0,5% kali 300 juta.
Nah, karena sudah mencapai 500 juta, maka selanjutnya itu langsung bulan-bulan selanjutnya itu langsung dikenakan pajak. Dikenakan tarif harus bayar PPh final UMKM ya. Jadi langsung di sini PP-nya sama dengan ini. Terus sampai nih, PPh-nya sama. Nah, ini ya. Pak, Juni ini cuma 50 juta, Pak. Apakah harus bayar pajak? Iya, tetap. Karena sudah mencapai 500 juta di bulan Maret. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini caranya. Nah, wajib pajak itu harus membayarkan sendiri PPh pasal 4 ayat 2-nya, gitu ya. Kodenya dia harus membuat billing dengan kode 411128420. Kode ini, billing ini harus dibuat di aplikasi DJP online ya. Harus dibuat di aplikasi DJP online. Sebentar. Di aplikasi DJP online ya. Di aplikasi ini ya, seperti yang tadi itu. Membuat billing. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait, oh ya, batas waktunya sekarang. Misalnya ini Maret itu kan harus bayar nih 1,5 atas omset Maret. Nah, ini harus di di apa namanya dibayarkan ya. Harus dibayarkan. Nah, ini ya. Harus dibayarkan maksimal tanggal 15 April ya 2023 dan harus dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan April. Kan tadi di slide tadi ya harus saya jelaskan bahwasannya setelah bayar itu jangan lupa dilaporkan. Namun khusus PPh final UMKM itu diaturannya itu adalah tanggal pembayaran itu dipersamakan dengan tanggal pelaporan. Seperti itu ya. Kalau misalnya Pak saya telat Pak tanggal 16 baru saya setorkan gitu misalnya. Maka nanti ada potensi sanksi ya. Ada potensi sanksi keterlambatan pembayaran. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, baik Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan yang sudah dijelaskan barusan, mungkin ada yang masih bingung atau masih belum tahu nih seperti apa, silahkan. Masih dibuka Hmm. untuk sesi tanya jawab. Ini lazim ya, pajak ini lazim diterapkan oleh tetangga Bapak Ibu ya, yang punya toko kelontong, yang punya jualan online shop gitu ya, yang memang peredaran brutonya omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun ya. Ini. Ada yang ditanyakan? Belum Pak, lanjut. Belum ya. Ini yang lain nggak ada ya, diam aja ya. Iya, Pak. Ada beberapa yang mungkin boleh dilanjutkan saja, Pak. Nah, pertanyaannya, ini kan tahun 2023 misalnya ya. Ini tahun 2023. Sekarang tahun 2024. Nah, misalnya Januari Januari sebentar ya. Januari itu omsetnya taruhlah 50 juta. Pertanyaannya, apakah dikenakan pajak atas Januari ini karena tahun 2023 sudah mencapai 500? Tidak Pak. Ya. Yang lain?
Misalnya ini tahun 2023, yang ini tahun 2024. Nah, 2024 ini 2023 ini sudah pernah mencapai 500. Nah, kemudian 2024 karena 2023 sudah mencapai 500, apakah 2024 itu langsung dikenakan 0,5%? Maka jawabannya adalah tidak ya. Ke apa? Di riset ulang Bapak Ibu ya. Dilihat dulu. Kalau misalnya Januari 2024 di bawah 4,8 miliar, sorry, di bawah 500 juta, maka ya tidak ada PPh final di situ ya, 500. Pak, misalnya Januari saya itu langsung dapat omset, dapat proyek Pak, 600 juta. Nah, kalau misalnya Januari langsung omsetnya di atas 500 juta, maka untuk Januari langsung dikalikan, apa namanya, dikenakan PPh final. Caranya sama seperti tadi, 600 dikurangi dulu 5. Nah, ini ya, kali 0. Nah, seperti ini ya. Inilah inilah yang harus dibayar di bulan Januari. Nah, batasan 500 juta ini ya, ini hanya terjadi atau hanya boleh digunakan bagi wajib pajak UMKM orang pribadi loh ya. Kalau misalnya ada PT, CV gitu ya, dia pakai tarif 0,5% boleh, tapi tidak ada layer batasan 500 juta. Gitu ya, tidak ada batasan 500 juta. Misalnya ini saya ganti bukan Pak Agung misalnya. Misalnya ini CV Agung. Maka kalau misalnya datanya seperti ini, dari Januari itu langsung dikenakan 0,5%. Ya. Berarti DPP-nya ini kali 0, nah ini ya sampai dengan Desember. Ya. Nah ini ya, kalau misalnya ini selain yang punya peredaran usaha itu selain dari orang pribadi, maka tidak ada batasan 500 juta. Langsung dikalikan 0,5%. Ini ya, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, baik kalau tidak ada, terus Pak, bagaimana cara melaporkan ini di SPT tahunan? Itu ya. Bagaimanakah cara melaporkan ini di SPT tahunan? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya ini ya. Jenis SPT tahunan ada 3, SS, S gitu ya, sama 1770. Nah, untuk usahawan ya atau pekerjaan bebas itu menggunakan formulir 1770. Seperti ini ya. Pak Nur pasti familiar ya. Ini masih manual ya, Bapak Ibu ya. Masih manual, manual seperti ini. Kalau aslinya yang real sekarang itu menggunakan e-form ya, Pak Nur ya. Menggunakan e-form bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini Udah inform dari kemarin kayaknya, Mas. Nah, ini ini bentuk yang asli yang akan kita gunakan untuk melapor untuk saat ini ya, pakai e-form. E-form ini di-download dari DJP online, dari akun DJP online ya. E-form ini memang kadang menyulitkan gitu ya, kadang kadang gimana cara ngisinya itu ya ada spek-spek khusus yang harus dimiliki oleh laptop atau komputer yang Ya, digunakan. laptopnya harus resolusinya tinggi tuh. Harus minimal Windows-nya 10. 10 ya. 10. Saya kemarin pakai anu ketolak terus. Nggak bisa. Iya, Pak ya. Nah, Windows-nya harus 10.
Oh ya. Kemudian bagaimana cara melaporkan tadi? Nah, contoh kita masih manual ya, karena untuk brevet masih manual, maka kita gunakan formulir manual ya, 1770 ya, yang tadi. Hmm, Ini ya, bentuknya seperti ini. Ini contoh saja. Nah, langsung saja di sini. Ini. Ini. Nah, karena ya, karena PPh final UMKM, mana tadi? Nah, ini ya. Karena PPh atas penghasilan WP peredaran bruto tertentu ini masuk ke dalam PPh final UMKM, maka harus diisi juga di lampiran ini. Penghasilan yang dikenai pajak final atau bersifat final. Cara ngisinya adalah di kolom yang paling bawah, ini ya, nomor 16 ini, ya. Kemudian diisi totalnya berapa yang sudah dibayarkan. Ini ya, contoh ini. Berarti peredaran usahanya kan 4 miliar ini, 4 miliar. Ini ya, cara ngisinya. Kemudian pajak yang sudah dibayar totalnya 17.500.000. Nah, ini ya. Ini udah cara ngisinya. Kemudian untuk e-formnya ada tambahan ya. Ini kan manual. Kalau untuk e-formnya itu ada tambahan lampiran. Nah, seperti ini harus diisi seperti ini. Ini. Hmm. Ini ya, harus diisi per bulan seperti ini. Kemudian tambahan ada aturan terbaru. Ini barangkali Pak Nur juga belum tahu ya. Untuk aturan baru, nah, berdasarkan ini ya, PMK 164 2023 yang baru diundangkan, ada satu lampiran yang harus diisi. Ya, lampirannya bentuknya seperti ini Pak Nur ya. Jangan lupa, Pak Nur udah lapor belum? Belum. Belum ya. Nah, Nunggu ini. ada lampiran seperti ini Pak Nur yang harus nah ini. Formatnya seperti ini. Ya. Baik itu badan atau orang pribadi. Itu Ya, bisa saya di-download apa buat sendiri ada. gitu? Saya punya Excelnya Pak, sudah saya Hmm. buatkan. Oh iya, Ini ya. nanti minta gitu. Nah, ini ya. Iya. Ini harus diisi ya. Ini orang pribadi sebelah kiri ya. Bisa dipilih Iya. nanti badan sebelah kanan. Nah, ini nanti harus diisi. Ini isinya adalah rincian omset dari si usahawan itu. Ya. Nanti langsung hitung. Ini nanti di print, tanda tangan, di scan, kemudian diupload saat Bapak Ibu lapor SPT tahunan 1770. Ini aturan baru ini. Ini banyak yang belum paham. Ada tambahan lampiran ini. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu, sebelum dilanjut ke materi selanjutnya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin Izin, dari peserta lain. Ya, silakan Pak. izin Pak bertanya Pak. Yang pertama, e-form itu apakah perlu tanda tangan ya Pak? Karena kan biasanya Oh, e-form iya. itu langsung aja prosedurnya semua masukin anunya kan Pak. Yang kedua, Iya. untuk status karya, jikalau dia wajib pajaknya pegawai dan freelance, apakah pelaporannya menggunakan yang 1770S atau 1770 ya Pak? Oke. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, Pak, kalau e-form ini ya, e-form mana tadi e-form saya nih? E-form ini, apakah perlu tanda tangan, Pak? Gimana tanda tangan? Nah, di klausulnya, di aturannya, saya lupa aturannya ya, Mas. Saya lupa juga. Di aturannya adalah ketika kita klik kirim, itu dipersamakan dengan kita tanda tangan elektronik. Nah, itu masih ya. Jadi, e-form ini ketika kita klik kirim, itu dipersamakan dengan kita tanda tangan secara elektronik. Tuh, sebentar. Nah, ini waktu kita submit ini, Mas. Ya, kita unggah lampiran misalnya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ketika kita klik submit ini, Mas, itu dipersamakan kita itu tanda tangan secara elektronik.
Nah, itu ya pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah, Pak, saya freelance, Pak. Nah, freelance itu termasuk pekerjaan bebas. Jadi menggunakan formulir 1770. Ini ya, Mas. Kalau misalnya dia pegawai dan freelance, Pak. Nah, kalau pegawai dan freelance maka bisa menggunakan 1770. Nanti penghasilannya dipecah menjadi dua. Pertama adalah penghasilan dari dia sebagai pegawai. Yang kedua adalah penghasilan dia sebagai freelance. Contoh saya misalnya seorang PNS, saya nyambi sebagai dosen terbang gitu ya, maka saya menggunakan 1770. Itu ya, Mas Ridwan. Baik, Pak. Berarti di penghasilan neto itu digabungkan ya, Pak? Ya, nanti tinggal dia pakai apa? Pakai pembukuan atau pencatatan. Gitu. Oh iya. Nah, ini nanti di sini kita yang jadi masalah ini. Atas penghasilan dari freelance itu kita kategorikan sebagai menggunakan pencatatan atau pembukuan. Itu, Mas. Kalau pembukuan itu, Pak, harus ngajukan dulu ya, Pak? Nah, Atau nanti bisa saya langsung? jelaskan, Mas ya. Nanti Oh, saya baik. jelaskan. Kita bicara mengenai tarif UMKM dulu. Nanti masalah pencatatan dan pembukuan akan saya jelaskan setelah bab ini, Mas ya. Gitu. Oke, Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain, Bapak Ibu? Tidak ada ya. Baik, kemudian salah satu penjelasan tambahan di sini adalah, nah ini, bagaimana jika ya, bagaimana jika wajib pajak yang menggunakan tarif final UMKM ini, kemudian dia itu bertransaksi dengan pihak pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Nah, bagaimana ini? Ada yang pernah mengalami nggak? Ada yang pernah mengalami atau masih belum paham maksud dari pertanyaan saya? Ini ya, misalnya Pak Agung. Pak Agung itu kan alat tulis penjual alat tulis kantor ATK ya. Suatu saat dinas Pendidikan Kota Bekasi melakukan membeli ATK di toko Pak Agung. Nih ya. Misalnya nilai pembeliannya, pembelian beli ATK pengadaan 5 juta. Sorry, salah. 5 juta. Ini ya. Misalnya 5 juta, nanti termasuk PPN atau tidak nanti ya. Pokoknya 5 juta ya. Nanti bab PPN di pertemuan selanjutnya. Nah, 5 juta misalnya. 5 juta. Masih ingat kalau pembelian oleh bendaharawan pemerintah dipungut PPh pasal berapa? Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Pasal 22. Pasal 22 senilai berapa, Mas? Tarifnya? Harusnya 2% ya, Pak? Nah, 2%. Yang lain, Bapak Ibu? Saya masih Kalau ingat nggak salah 2,5% gitu. 2,5. Ayo, eh, dua jawaban berbeda. Pembelian barang Ada oleh, setengahnya. pokoknya ada setengahnya ya. Mas Sidik 1,5. Nah, ini yang benar yang mana nih? Mas Sidik 1,5. Sebentar. Tadi saya mau kirim apa ya? Yang lain? Iya. Nah, ini ya. Untuk pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan itu wajib dipungut PPh pasal 22 sebesar berapa? Tarifnya adalah 1,5%. Nah, sebesar ini. Berarti sama dengan 1,5% dikalikan. Nah, 75 juta. Mekanismenya adalah si dinas
si dinas ini wajib memungut 75.000 ini dan memberikan bukti potong atau bukti pungut kepada Pak Agung ini. Bentuk bukti potong atau bukti pungutnya seperti yang tadi itu ya, yang saya jelaskan. Ini ya, seperti ini ya bentuknya ya, seperti ini. Nah, yang jadi masalah adalah, Pak Pak Agung ini kan dikenakan tarif 0,5%, tapi ini dipungutnya 1,5 Pak. Berarti Pak Agung kan rugi 1% nih. Atau malah bisa jadi dia rugi 1,5% karena dia harus bayar 0,5%-nya juga Pak. 0,5%-nya maksudnya ya. Nah, kalau misalnya ada transaksi seperti ini, maka Pak Agung bisa mengajukan surat keterangan bebas. Hmm, ya. Surat keterangan bebas, ya, surat keterangan atau surat keterangan bebas ya. Nah, surat keterangan yang intinya adalah saya jangan dipotong 75% ya. Saya jangan dipotong 1,5% ya. Saya bayar sendiri aja 0,5%. Nah, nanti Pak Agung itu memberikan surat SKB ini kepada Dinas Pendidikan. Nah, nanti oleh Dinas Pendidikan tidak dipotong pasal 22 lagi atau dipungut pasal 22 lagi. Nah, nanti SKB-nya itu dibuat lampiran untuk SPJ-nya Dinas Pendidikan. Agar ketika Dinas Pendidikan ini diperiksa oleh inspektorat atau pihak lain, loh ini kok nggak ada PPh pasal 22-nya ini. Oh, ternyata Pak Agung ini punya PPh, apa namanya, surat keterangan bebas. Gitu ya. Nah, untuk membuat surat keterangan bebas ini ada di menu akun DJP online, menu KSWP ya. Masih apa ini ganteng nih? Ya, menu KSWP ya. Saya nggak bisa login ya. Mohon maaf. Bentuknya adalah SKB-nya. Nah, PP. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Berbarcode dia. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Nggak kelihatan ya. Nah, SKB kira-kira seperti inilah Bapak Ibu ya. Surat keterangan memenuhi ketentu kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 atau nomor 55 ya. Ini berbarcode. Jadi SKB ini nanti kasihkan dinasnya gitu ya, agar tidak dipotong atau dipungut 1,5%. SKB ini juga diperbarui lagi ya Bapak Ibu ya. Ada di PMK terbaru ini. Di PMK terbaru ini, PMK 164, bentuk SKB-nya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ya SKB-nya ya. Ini by system Bapak Ibu ya. Nah, kan diganti PP 55 ya. Ini semua by system Bapak Ibu kalau mau mendapatkan SKB ini by system, caranya masuk akun DJP online, kemudian ada menu KSWP gitu ya. Nanti pokoknya centang-centang di situlah ya, nanti akan mendapatkan ini SKB sepanjang Bapak Ibu memenuhi kriteria. Itu ya, seperti ini. Kemudian yang terbaru dari PMK 1 berapa tadi? 164 ini adalah yang terbaru dari PMK 164 ini ternyata wajib pajak itu tidak hanya melakukan atau memberikan SKB ini ya untuk tidak dipotong. Nah, ternyata tidak hanya ini. Bagi wajib pajak yang didapati melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut di rentang waktu sebelum 500 juta ini terlewati. Ya, contoh misalnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini belanja 5 juta ini
di bulan Januari. Nah, sementara di bulan Januari itu Pak Agung belum mencapai 500 juta. Ingat loh ya, di bulan Januari Pak Agung itu belum mencapai 500 juta. Kemudian ada Dinas Pendidikan belanja. Nah, gimana caranya? Nah, ada satu formulir tambahan yang harus dilengkapi Pak Agung, yaitu adalah surat apa ini? Pernyataan. Mana itu dia? Hmm, bentar. Bentar ya. Nah, ini surat pernyataan ini. Ini harus dibuat oleh Pak Agung tadi, gitu ya. Surat pernyataan ini dibuat, kemudian diketik, tanda tangani, diberikan bendaharawan dinasnya. Ini ketentuan terbaru di PMK 164. Itu ya. Ya memang agak sedikit ribet ya, tapi ya itulah ya ketentuan yang diatur. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Jika ada WP UMKM transaksi dengan pemungut ya, atau pemotong, ya. Jika transaksi tersebut itu berada di rentang dia belum mencapai 500 juta, maka dia itu harus memberikan kepada dinasnya atau pemotong atau pemungutnya itu yang pertama adalah surat pernyataan, ya, seperti ini bentuknya. Redaksinya seperti ini, tidak boleh diubah-ubah ya. Di, ini tidak boleh diubah-ubah seperti ini. Kemudian setelah surat pernyataan diberikan, berikan juga surat yang tadi, ya, surat keterangan. Ternyata surat keterangan aja ya, bukan SKB, bukan surat keterangan bebas, surat keterangan aja ini, ya. Yang tadi itu surat pernyataan itu dibuat ketik manual, kemudian tanda tangan. Kalau yang surat keterangan ini mintanya melalui akun DJP online. Oke ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Kalau Izin Pak, iya Mas, silakan. mau konfirmasi ulang Pak, yang untuk pembelian barang di bawah 2 juta itu masih kena PPh ataukah masih nggak kena ya Pak? Nah, ayo ada yang bisa bantu jawab nggak? Misalnya yang beli barang itu siapa Mas? Mas, Pak, Yang beli barang siapa dulu nih? dinas Pak yang beli. Nah, yang beli barang dinas, misalnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi beli ATK senilai 1,9 juta. Pertanyaannya, kena PPh pasal 22 atau tidak? Ada yang bisa bantu jawab, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu yang lain ditunggu responnya mungkin. Ada yang masih ingat kena apa tidak ya? Atau saya tambahi soal deh. Boleh, Pak. PT, sorry. PT apa ya? PT Sejahtera. Sejahtera Kota Bekasi membeli ATK di toko Pak Agung senilai 3 juta. Nah, coba kalau yang atas ini kena PPh pasal 22 atau tidak. Kemudian yang bawah ini kena PPh pasal 22 atau tidak. Ada yang bisa Ya, bantu jawab? Ayo. ya, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Sebagai informasi juga, keaktifan bertanya dalam pelatihan juga menjadi nilai tambah nanti ketika eh, ada ujian yang berkurang nilainya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa dibantu jawab salah satu soal yang diberikan oleh Pak Lukman. Yuk, kita bisa Ya, bantu? Belum ada ya. Nah, kalau misalnya yang atas ini, walaupun dia itu
yang dibeli oleh Dinas Pendidikan, karena dia di bawah 2 juta, maka atas transaksi yang atas ini tidak dikenakan PPh atau tidak dipungut PPh pasal 22. Ya. PPh pasal 22-nya nggak ada sini. Nah, kemudian kalau misalnya PT Sejahtera Kota Bekasi itu membeli ATK senilai 3 juta, maka di sini juga tidak ada PPh pasal 22. Kenapa? Karena PT Sejahtera itu bukan bendaharawan pemerintah, bukan BUMN. Itu ya. Ini materi minggu kemarin ya. Sampai sini paham ya Mas Ridwan ya? Pak, paham Pak. Oh berarti kalau misalnya sama perusahaan dia ada nilai batasan nggak ya Pak? Misalnya pembelian berapa barang baru Nggak ada. ya Pak? Nggak ada ya Pak, Tidak bebas ada. ya. Bebas sih. Tidak ada. Itu ya. Ini alasannya bukan karena di atas 2 juta. Alasannya dia tidak dikenakan PPh pasal 22 karena PT Sejahtera bukan merupakan pemungut atau bukan merupakan bendaharawan pemerintah atau bukan merupakan BUMN. Ya, Itu berlaku juga kalau sesama perusahaan Pak. ya sama. Makasih Pak. Ya. Nah, nah, ya. Oke, sampai mana tadi ya? Oh, ya ini. PPh final UMKM close ya, sampai situ ya. Oke. Sekarang adalah ini. Sekarang mengenai pencatatan, Bapak Ibu. Sebentar. Hmm. Nah, untuk sekarang ada namanya ini bab, sebenarnya bab itu ya, bab KUP kemarin. Kita ulangi lagi. Bagi wajib bagi wajib pajak di omset di bawah 4,8 miliar ya. Sebentar, ini enaknya di sini aja deh. Nah, ini ya. Wajib pajak orang pribadi ya dengan peredaran peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar per tahun itu bisa menggunakan teknik pencatatan gitu ya. Nah, pencatatan namanya. Namanya adalah pencatatan. Pencatatan itu apa, Pak? Pencatatan itu adalah kegiatan di mana kita mencatat pengeluaran dan pendapatan kita, gitu ya. Jadi dicatat, gitu ya. Dicatat barang keluar, barang masuk itu dicatat. Nah, kemudian pencatatan ini itu kan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar, gitu ya. Nah, mekanisme pencatatan itu yang pertama itu digunakan tarif, nah, bisa menggunakan tarif final UMKM tadi, gitu ya. Tarif final UMKM tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, jika dia tidak mau menggunakan tarif final UMKM, maka dia bisa menggunakan NPPN. Ya. NPPN itu apa? NPPN itu adalah ini ya. Norma penghitungan ini NPPN. Mana ini?
norma penghitungan penghasilan neto. Itu ya. Jadi dia boleh menggunakan NPPN. Pak, saya nggak mau 0,5% dari bruto, Pak. Saya menggunakan NPPN saja. Ya, silakan ya. Dengan syarat hanya wajib pajak orang pribadi. Ini ya. Nah, ini ya. NPPN. Kemudian memberitahu, ini ya, syaratnya adalah hanya orang pribadi, syaratnya peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Kemudian memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun yang bersangkutan, itu ya. Karena dia menggunakan NPPN, harus ngasih tahu dulu ke kantor pajak, ini aku mau buat NPPN atau menggunakan norma gitu ya, biasanya gitu ya, disingkat norma biasanya. Kemudian wajib menyelenggarakan pencatatan tentang penghasilan brutonya. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini sedikit tambahan bagi wajib pajak yang dia itu diperiksa gitu ya, diperiksa. Kemudian ketika diperiksa itu kan pemeriksa biasanya minta dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen yang menjadi dasar dia itu melakukan penghitungan omset gitu ya. Nah, kalau misalnya wajib pajak orang pribadi ini tidak mau meminjamkan dokumen, maka si pemeriksa itu bisa menggunakan NPPN dalam menetapkan peredaran bruto. Tapi kalau misalnya diperiksa, kemudian si wajib pajaknya kooperatif, dia ngasih catatannya, pembukuannya, maka nanti bisa dilihat, bisa pakai NPPN atau pembukuan. Ini hanya sekilas saja ya. Nah, nih, ini apa ini? Oh, ini sudah. Nah, sekarang NPPN. NPPN itu apa, Pak? Nah, ini ya. Saya ulangi lagi, berarti untuk wajib pajak dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar itu bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama pencatatan itu pun dibagi bisa pakai UMKM, final UMKM atau NPPN. Bisa juga dengan melakukan pembukuan. Nah, bisa melakukan pembukuan. Kalau pembukuan itu nanti dikenakan ya. Kalau pembukaan nanti dikenakan tarif umum atau tarif pasal 17. Nah, ini ya. Jadi kita bicara di bawah 4,8 dulu ya. Jadi semua wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di bawah 4,8, DJP atau pemerintah itu memberikan 3 alternatif tarif yang bisa digunakan. Yang pertama adalah tarif final UMKM, itu 0,5% dari peredaran brutonya. Yang kedua NPPN atau norma, ya, pakai norma. Norma ya, tarifnya nanti bisa pasal 17. Kemudian ada dikenakan tarif umum. Nah, lebih jelasnya kita simulasikan ya. Biar lebih jelas kita simulasikan. Nah, seperti ini ya. Misalnya seperti ini, tahun 2023, nah, Bapak Ibu yang di sini itu punya teman namanya Pak Agung. Pak Agung ini bingung mau pakai tarif yang mana ya, gitu ya. Kemudian Pak Agung ini minta pendapat Bapak Ibu, enaknya pakai tarif yang mana? Karena pemerintah memberikan 3 pilihan tarif, gitu ya. Yang pertama, karena ini di bawah 4,8 miliar, maka dia bisa pakai ini, atau bisa pakai norma, ya, atau bisa pakai tarif umum. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah coba dihitung. Kalau dengan PPh final UMKM itu pajaknya berapa? Kalau pakai norma itu berapa? Ya, ini ya.
Pakai norma itu berapa nanti pajaknya, PPh terutangnya. Tapi kalau pakai pembukuan atau tarif umum itu pajaknya berapa sih PPh terutangnya ini? Itu ya. Ngitungnya pakai rumus yang saya share tadi. Ya, rumus rumus itu tadi loh, rumus Excel itu ya. Yuk, mulai dikerjakan. Normanya 30% ya, anggap aja 30%. Baik, silakan dikerjakan. Datanya ini. Nah, ini ya. Nah, ini datanya. Silakan mulai dikerjakan dalam waktu 5 ya 10 menit. 10 menit. Oke, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk soal latihan yang sudah diberikan Pak Lukman, silakan dikerjakan, diberikan waktu 10 menit. Kembali lagi di 10 menit, kemudian di jam 14:12. Terima kasih.
Sudah ada yang selesai Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu jika sudah ada yang selesai mengerjakan soal latihannya, boleh dibantu jawab. Ini ada chat dari... Ah, ini kertas kerjanya ya Pak. Ya, untuk soal selanjutnya Mbak. Oke. Hmm. Bisa menjawab Pak. Oh iya Pak Nur, monggo yang ini Yang berapa yang yang UMKM final UMKM 17.500.000. 17.500.000 ya. Ini jawaban Pak Nur 17.500.000 ini ya. Kemudian yang norma, Yang normal ini kok, saya ragu Pak, ini kok banyak sekali ya. iya berapa Pak Nur? 298.330.000. Ya. Kemudian kalau yang pakai pembukuan daftar 65 umum 65.750. 65.750. Ini Pak Nur ya. Iya. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Iya. Ada yang mungkin berbeda pendapat? Ada? Mungkin. Ada jawaban lain? Jadi belum ada respon dari yang lain. Boleh Nah, dilanjut ya. saja. Belum ya. Baik. Untuk yang PPh final UMKM kita hitung. Dia di bawah 4,8 maka dia berhak untuk pakai final PPh final UMKM. Caranya adalah karena dia ini orang pribadi ya, Pak Agung, maka harus diberikan layer atau batasan 500 juta. Caranya adalah 4 miliar. Sorry ya. 4 miliar dikurangi 500 juta baru dikalikan 0,5. Benar ya, 17.500.000. Kemudian kalau misalnya pakai norma itu adalah caranya adalah peredaran usahanya ini ya 4 miliar ya. Normanya 30%, jadi 30% dikalikan 4 miliar sama dengan 1,2 ya. Penghasilan netonya sama dengan ini ya 1,2. Kemudian PTKP-nya itu 63 juta ya. K1 ya benar ya 63 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya itu 1,1 M ya. PPh terutangnya sama dengan 285. Kok beda dengan Pak Nur ya? Pakai tarif mana Pak Nur? Saya itu Pak, peredaran bruto saya potong PTKP dulu. Oh, Dulu, jadi kan ini iya iya bedanya ya. itu selisihnya. Anjing. Harusnya peredaran bruto kali norma, J. penghasilan itu baru PTKP, potong PTKP. Kelirunya di Ya, situ Pak. seperti ini ya Pak Nur ya yang benar ya. Ya. Oke. Ini ya. 285.100 nih ya. Ini kalau pakai norma. Kemudian kalau pakai tarif pas umum ya, tarif umum pajak penghasilan atau tarif pasal 17 sama dengan nah ini yang membedakan. Oh, laba bersih ya dipakai Pak. Nah, kalau tarif UMKM dan pakai norma itu dari kotornya Bapak Ibu ya, penghasilan kotor. Tapi kalau dia pakai pembukuan tarif umum dia dari laba bersihnya, lebih fair dia ya. Laba bersihnya itu ini ya 4,5 ya. PTKP-nya ya. 63. PTKP-nya berapa? 63 ya. Nah, PPh terutangnya dikalikan pasal 17 65. Nah, ini ya 65 juta. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini Pak Agung itu bisa memilih dari ketiga tarif ini. Sepanjang dia di bawah 4,8 loh ya. Kalau Pak Agung ini omsetnya di atas 4,8 miliar, maka langsung wajib pakai ini, tarif umum. Ini wajib ya, kalau di atas 4,8. Nah, berarti Bapak Ibu sudah paham nih kalau ditanya tetangganya atau ditanya keluarganya ya, sudah bisa nih. Nah,
Kemudian yang jadi pertanyaan, Pak, ini 30%. 30% dari mana, Pak? Boleh nggak saya ganti menjadi 80%? Boleh nggak saya ganti menjadi 10%? Nah, ini norma ini itu tidak boleh asal memakai angka di sini. Harus ada panduannya. Panduannya di mana lihatnya? Lihat di daftar di Google ada. Ya, norma. Nah, ini di sorry. Nah, ini ya klasifikasi. Nah, sebentar. Nah, di sini nih. Enggak itu ya. Enggak keluar ya. Sebentar. Saya oh ini biar langsung ini lampirannya. Oh, ini lampirannya. Nah, ini Bapak Ibu melihatnya di per ini. Per 15 ini. Tadi itu kan ATK ya. Kita cari aja ATK ini ya. 10 ibu kota provinsi itu ini 15%. Kalau ibu kota provinsi lainnya itu ini. Nah, daerah lainnya itu ini. 10 ibu kota provinsi itu di Jawa dan beberapa Sumatera itu ya. Nah, ibu kota provinsi lainnya itu pakai ini. Contoh tadi alat tulis kantor. Nah, ini ya alat tulis kita cari. Bukan industri. Nah, ini perdagangan alat tulis kantor. Ini pedagang besar. Kalau misalnya kecil-kecil ada nggak? Nah, ini perdagangan eceran alat tulis kantor. Taruhlah ini itu ada di Jakarta lah ya. Misalnya Pak Agung tadi tinggal di Jakarta, maka dia pakai 30% ini. 30%. Maka 30% itulah yang dijadikan norma di sini. Nah ya. Jadi tidak asal Bapak Ibu ya. Oke. Ini kemudian ya memang seperti ini. Tidak selalu seperti ini Bapak Ibu. Loh, kok besar sekali Pak pakai norma. Ada kalanya menguntungkan pakai norma itu menguntungkan. Makanya harus tahu ininya. Nah, ininya harus paham dulu data-data ini. Nanti bisa dipakai untuk perbandingan. Pakai UMKM kah, norma kah, atau tarif umum. Ketentuannya adalah kalau PPh final itu dikasih waktu 0,5% itu 7 tahun. Nah, ini ya orang pribadi kasih waktu 7 tahun. Kalau misalnya di pertengahan tahun, oh saya nggak mau dari inilah UMKM karena dari brutonya, ya silakan aja bisa pakai norma. Kalau misalnya nggak mau pakai norma ya silakan pakai pembukuan. Catatannya adalah kalau sudah memakai norma atau pembukuan itu tidak boleh balik lagi pakai tarif final UMKM. Nggak boleh. Aduh pakai norma susah, kebesaran pajaknya. Aduh pakai ini tarif pas 117 repot, harus rinci biaya, harus nyatet biaya, pengeluaran repot. Pakai final aja deh kembali final itu udah nggak boleh gitu ya. Sekali pindah ya harus seterusnya. Kemudian catatan selanjutnya adalah kalau mau pakai norma itu ketentuannya harus memberitahukan dulu dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya sekarang tahun 2024. Nah, 2023 kemarin Bapak Ibu pakai final UMKM. Oh, 2024 ini saya pakai tarif ini aja. NPPN atau norma ya sudah harus memberitahukan ke kantor pajak maksimal bulan Maret 2024 gitu ya. Misalnya Bapak Ibu, oh ini PPh Final UMKM ini kebesaran karena dia dari kotornya, saya mau pakai tarif umum aja, pakai pembukuan. Nah silakan tidak apa-apa, cuma harus memberitahukan dulu ke kantor pajak paling lama akhir tahun pajak sebelum dikenai tarif umum. Jadi misalnya Bapak Ibu 2024 ini mau pakai tarif pembukuan atau tarif umum, maka paling lambat 31 Desember 2023 Bapak Ibu harus memberitahukan ke
Dirjen Pajak atau kantor pajak terdaftar. Formatnya ada, redaksinya ada, gitu ya. Kata-katanya ada. Nah, itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Pak, misal itu jangka waktu 7 tahun telah habis, Ye. otomatis ke tarif umum ya, Nah, kalau tanpa jangka waktu, pemberitahuan ya. nah, kalau misalnya jangka waktu 7 tahun ini udah habis, maka jika memang dirasa omsetnya masih di bawah 4,8, maka masih bisa menggunakan norma. Atau kalau misalnya tidak mau pakai norma ya pakai tarif umum, silakan. Tapi kalau misalnya 7 tahun sudah terlewati dan omsetnya itu di atas 4,8, maka wajib pembukuan. Gitu aja ya Pak Nur ya. Kalau pembukaan itu cuma ini aja Pak ya. Ya umum aja ya, laporan setahunnya akuntansinya yang umum aja Oh Pak. ya, gini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu apa sih yang membedakan ini Pak? Pembukuan, pencatatan. Nah, pencatatan itu adalah isinya barang masuk, barang keluar. Gitu ya. Kemudian kalau pembukuan itu harus ditutup dengan laporan keuangan. Sorry, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan minimal isinya adalah laporan laba, rugi, dan neraca. Boleh ditambah lain, laporan penyusutan, dan seterusnya. Nah, laporan laba rugi ini yang isinya adalah pendapatan, dikurangi HPP misalnya, gitu ya. Nah, HPP ini kan isinya ada persediaan awal, persediaan awal, dikurangi pembelian, di, sorry, ditambah ya. Tambah pembelian dikurangi persediaan. Nah, ini ya HPP. Kemudian nanti pendapatan dikurangi HPP sama dengan laba kotor misalnya. Laba kotor nanti belum ditambah biaya-biaya lain. Ada biaya gaji misalnya, ada biaya biaya sewa misalnya, ada biaya lain-lain lah ya, dan lain-lain, ada biaya penyusutan dan seterusnya, baru nanti laba kotor dikurangi biaya-biaya nanti ketemu laba bersih. Nah, laba bersihnya inilah yang nanti yang dipajaki. Ini secara umum seperti ini, secara secara umum ya. Jadi Pak Nur kalau misalnya mau pakai tarif pembukuan, Bapak harus punya rincian ini, biaya gaji berapa tiap bulan ada rinciannya, biaya sewa ada rinciannya dan seterusnya. Itu ya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, sekarang kita masuk di pokok dari materi kita hari ini, dan ini yang akan diujikan di brevet materi orang pribadi ini ya, yaitu mengenai tarif umum PPh, tarif umum pajak penghasilan. Itu ya. Ini yang akan diujikan di sesi ini. Nah, karena gini ya, ingat ya sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar, nanti ada. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lanjut di materi pokok kita hari ini yaitu mengenai pembukuan atau tarif tarif pasal 17. Gini Bapak Ibu ya. Tadi kan dijelaskan bahwasannya dasar dari pe apa tadi? Mana tadi? Ini ya. Perhitungan tarif pasal 17 itu kan dari laba bersihnya. Nih ya, laba bersihnya. Yang dipajaki dari laba bersihnya. Artinya apa? Bapak Ibu itu harus merincikan biaya operasional. Ini biaya operasional kalau diklik ini ya,
Itu rinciannya banyak, ada biaya sewa, biaya gaji, biaya penyusutan, dan seterusnya. Juga harga pokok pembelian ini kalau diklik gitu ya, rinciannya banyak, ada persediaan awal, ada pembelian, ada persediaan akhir. Gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Hal ini pembuatan laporan keuangan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, yang jadi masalah adalah nanti Bapak Ibu dengan Fiskus ya atau petugas pajak akan banyak permasalahan di sini. Contoh misalnya, oh Bapak Ibu wajib pajak kadangkala mem, apa ya, melebih-lebihkan biayanya, dimungkinkan melebih-lebihkan biayanya agar labanya kecil. Labanya kecil, maka pajaknya juga kecil. Itu ya. Di sini, mainnya di sini nanti. Ya. Jadi biaya-biaya ini rawan menjadi koreksi. Sebenarnya tidak hanya biaya, juga peredaran usaha ini. Bisa jadi nggak 4 miliar, bisa jadi 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, gitu kan ya. Juga dengan HPP. Jadi setiap item ini rawan akan dilakukan pengawasan. Bener nggak ya Pak Agung ini? Laba, apa namanya, biayanya sekian? Jangan-jangan cuma 30 juta. Jangan-jangan tuh cuma 20 juta. Nah, maka dari itu ada namanya biaya-biaya yang secara akuntansi itu boleh dibiayakan, tapi secara pajak itu tidak boleh dibiayakan. Itu ada nanti namanya deductible expense dan non-deductible expense. Itu ya. Kemudian nanti ada namanya koreksi fiskal positif dan ada namanya koreksi fiskal negatif. Ini kita bicara mengenai ini loh ya. Kita sudah tidak bicara ini lagi. Ini sudah tidak kita bicarakan lagi. Ya. Kita bicara ini. Nah, itu ya. Awal pokok permasalahannya adalah kita menentukan pajak itu dari laba bersih. Nah, dalam menghitung laba bersih itu melalui proses seperti ini. Nah, proses seperti ini itu rawan terjadi manipulasi data. Itu ya, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Maka dari itu saya jelaskan beberapa ini ya, kembali ke slide. Nah, nah, slide selanjutnya, nah ini ya. Nah, ini biaya fiskal ini. Biaya-biaya apa sih yang boleh dikurangkan itu? Nah, kalau bisa dikurangkan kan nanti labanya menjadi lebih kecil. Nah, ini ya. Biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha. Ya, biaya yang boleh dibiayakan ya sesuai dengan usahanya gitu ya. Pak apa namanya? Pak Nur misalnya barang pecah belah, biayanya pasti ya biaya biaya gaji pegawainya, biaya listriknya itu ya. Kalau Pak Nur di situ mencantumkan biaya sekolah anak, no, pasti dikoreksi, nggak ada hubungannya dengan usaha gitu ya. Tuh. Kemudian ada namanya biaya penyusutan atau amortisasi. Nah, kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh OJK gitu ya. Ini bagi pegawainya biasanya ya. Nah, kerugian atau penjualan atau kerugian karena penjualan atau pengalihan harta juga bisa. Kemudian kerugian selisih kurs dan seterusnya nanti bisa dibaca. Ini ya. Nah, kemudian kalau ini adalah biaya-biaya yang boleh dikurangkan, ya. Terus kemudian ini adalah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung laba bersih versi pajak loh ya. Versi pajak tidak boleh. Contohnya apa? Pembagian laba. Nah, tadi yang ditanyakan Mas siapa tadi? Pak, boleh nggak dividen itu pembagian dividen saya kurangkan, jadikan biaya? Ternyata tidak boleh. Ini ya. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen tidak boleh dijadikan pengurang. Itu Mas ya. Kemudian yang B adalah biaya yang dibebankan untuk keperluan pribadi pemegang saham. Tidak boleh Pak Nur misalnya punya PT, namanya PT Abadi. Kemudian Pak Nur ini diminta istrinya beli perhiasan untuk istrinya. Kemudian oleh Pak Nur uangnya diambilkan dari uang PT. Nah,
Secara akuntansi silakan PT membiayakan itu, tapi ketika menghitung versi pajak, laba bersih versi pajak, maka biaya itu tidak boleh dikurangkan. Itu ya. Dan seterusnya nanti. Nah, ini pajak penghasilan juga. Itu tidak boleh dikurangkan. Itu ya. Pak, saya bayar pajak penghasilan, Pak. Boleh nggak saya kurangkan di sini? Mana tadi ya? Nah, ini kan bayar pajak 6 berapa ini? 6.7.500. Saya kurangkan di sini boleh nggak Pak masuk biaya operasional? Tidak boleh. Ya. Yang boleh itu adalah PBB itu boleh. Pajak bumi dan bangunan itu boleh. PPN dengan kriteria tertentu juga boleh menjadi pengurang gitu ya. Biaya materai juga boleh. Kemudian Bapak Ibu yang ada pajak reklame, pajak restoran itu boleh dikurangkan jadi biaya di sini boleh. Yang tidak boleh itu hanya pajak penghasilan. Apa itu penghasilan pasal 21, 22, 23, 25, 4 ayat 2 itu semuanya tidak boleh. Pokoknya judulnya pajak penghasilan. Itu tidak boleh jadikan pengurang dalam membuat laporan keuangan versi pajak ya. Itu ya. Nah, ini dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Ini terkait dengan penyusutan itu ya. Bapak Ibu punya aset gitu ya, yang aset itu digunakan untuk usaha, maka penyusutannya itu boleh menjadi biaya juga. Nah, langsung kita masuk ke soal Bapak Ibu ya, agar bisa menjawab menjawab ini ya, menjawab soal ujian. Di kolom chat sudah saya sertakan kertas kerja ya, Bapak Ibu ya. Kertas kerja silakan soal saya ini dikerjakan dalam waktu 10-15 menit. Ya, baik Bapak Ibu silakan di-download. Mungkin yang tadi saya sudah share di grup juga sama. Kalau tidak bisa download di link di Zoom di chat, saya sudah Nah, kirimkan melalui WhatsApp. soalnya saya kirim lewat chat ya. Baik Pak. Tuh, Mbak, coba kok chat saya nggak bisa ya. Coba salah satu itu Mbak, komen di grup di komen di sini Mbak. Komen di Zoom biar tombol saya muncul, tombol conversation saya muncul. Oh ya. Oh sini ya. Oke. Iya, silakan dikerjakan ya. Itu soalnya sudah saya. Baik, diberikan waktu sekitar selama 10 menit Pak. Iya, 10 menit ya. Ya baik Bapak Ibu, itu soalnya silahkan di-download atau saya bantu di WhatsApp. Tunggu sebentar. Silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Kembali lagi di 10.43. Terima kasih. Ya. Pertanyaan di situ yang dikerjakan yang B saja Bapak Ibu ya. Yang kolom B ya. Yang dikerjakan kolom B saja. Kemudian Yang pref itu Pak ya. Vivo ya, itu ya. ya Pak. Yang B, yang soal B sorry. Yang soal B ya. Mau soal B. Sebentar. Ah, PPH yang kurang ini ya. Y, ya. Yang dikerjakan ini ya yang B saja ya. Ini yang B saja. Yang dikerjakan yang B saja. Kemudian untuk kertas kerjanya itu seperti ini ya. Seperti ini. Terus saya langsung ngeling ya, ada beberapa yang ngeling. Nah, tugas Bapak Ibu adalah jangan sampai salah masuk kolomnya loh ya. Nanti fatal akibatnya. Kemudian di Excel yang saya bagikan itu ada pencatatan, ada pembukuan. Nah, kerjakan di yang pembukuan. Ya, yang di sini. Ya, yang kerjakan yang di pembukuan.
Oke, selamat mengerjakan Bapak Ibu. Sampai 14.15 ya.
Baik, ada yang sudah selesai? Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah selesai, apakah ada yang sudah mengerjakan? Sudah ya. Baik, kita lihat hasil kerjanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan bahwasanya setelah pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu itu bisa melakukan klasifikasi beberapa penghasilan gitu ya. Mana sih yang bukan objek pajak, mana sih penghasilan final, mana sih penghasilan non final, itu Bapak Ibu harus kuasai gitu ya. Nah, contoh di soal ini itu ya. Penghasilan final yang kemarin itu ya, yang di bab minggu kemarin itu ya. PPh pasal 4 ayat 2 rinciannya apa aja kemarin sudah ada. Nah, contoh misalnya seperti ini Pak Agus ini ya. Pak Agus dia seorang dokter, dia itu praktek sendiri di kliniknya, tapi sekaligus dia itu juga karyawan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo gitu ya. Baik, berarti ada beberapa penghasilan yang diterima oleh Dokter Agus ini ya. Yang pertama, nah karena ini melakukan pembukuan, maka kolom yang ini tidak perlu diisi. Ini perlu diisi hanya jika Pak Agus ini memakai norma gitu ya. Ini kan dia tidak pakai norma. Untuk share screen-nya memang belum di... Oh iya, sebentar Mbak. Oke ya. Nah ini ya. Oke. Nah ini ya. Untuk yang kolom yang ini tidak perlu diisi karena memang Pak Agus ini tidak menggunakan norma gitu ya. Anggaplah seperti itu, seperti yang diminta dalam soal. Baiklah. Selanjutnya kita klasifikasikan beberapa penghasilannya. Yang pertama adalah penghasilan dari kliniknya. Ini ya. Penghasilan dari kliniknya 2 miliar. Jadi penghasilan kliniknya, nah, ya, penghasilan dari kliniknya masuk sini. Peredaran usahanya. Ya, 2 miliar. Ya. Kemudian biaya operasional kliniknya itu 1,2 miliar. Taruhlah dia masuk biaya di sini ya. 1,2 miliar. Ya. Jadi gini ya. Oke. Selanjutnya data tambahan. Penghasilan dari klinik termasuk penghasilan sewa ruko sebesar 80 juta. Oh, ternyata di dalam 2 miliar ini ada penghasilan 80 juta di mana dia termasuk penghasilan sewa ruko, penghasilan final. Wah, berarti harus dikeluarkan nih. Nah, 80 juta. 80 juta ini penghasilan final ya. Sewa ruko ini ya. Dimasukkan di kolom ini, penghasilan yang dikenakan pajak final. Penghasilan sewa ruko 80 juta. Nah, salah. Nah, ini ya, 80 juta. Nah, kemudian, nah, ternyata di dalam apa namanya penghasilan ini ada penghasilan yang bersifat final, maka harus dikoreksi fiskal, gitu ya, harus dikoreksi fiskal. Koreksi fiskal itu apa, Pak? Ini ya di sini. Koreksi fiskal itu di formulir SPT ya. Nah ini. Koreksi fiskal itu ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal itu terjadi dikarenakan ada beberapa pendapatan atau biaya yang secara akuntansi boleh ditambahkan, tapi secara pajak itu tidak boleh ditambahkan atau dikurangkan, seperti itu ya. Nah, di kolom penghasilan, nah kalau di sini ada penghasilan final masuk di penghasilan klinik ini, maka harus dikoreksi. Koreksinya masuk koreksi fiskal negatif ini ya. Nah, ini. Penghasilan yang dikenakan PPh final itu harus dikoreksi fiskal negatif sebesar 80
80 juta harus dikoreksi. Masukkan sini. Nah, koreksi untuk membantu ya. Penghasilan final. Penghasilan sewa 80. Ini ya, 80 juta. Masukkan di sini. 80. Nah, ini ya, 80 juta. Kemudian selanjutnya ada prive dari CV Sehat. Ingat tadi ya, penghasilan prive dari CV Sehat itu kan bukan merupakan objek pajak, tapi harus dilaporkan. Masukkan di sini, non-objek. Ya. Nah, ini ya. Prive CV Sehat berapa tadi? 200 juta. Nah, ini ya. Seperti ini. Oke. Terus selanjutnya, nah, di dalam biaya operasional ini, ternyata di dalam 1,2 ini ada biaya-biaya yang seperti ini. Untuk membeli perhiasan istri, 50 juta. Untuk pembelian motor sport cucunya itu 75 juta. Pembayaran PBB 30 juta. Pembayaran PPh pasal 25, 50 juta. Nah, tadi dijelaskan bahwasannya untuk biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan usaha, itu harus dikoreksi fiskal positif. Ini ya, ada di lampiran SPT-nya ini. Nah, ini ya, biaya-biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya atau keluarganya. Nah, ini harus dikoreksi fiskal positif. Oke, kita masukkan di sini. Apa tadi ini? Soalnya perhiasan istri. Perhiasan istrinya itu 50 juta. Ya. Kemudian ada lagi pembelian motor cucunya. Sama dengan 75 juta. Nih ya. Oke. Terus kemudian, nah, pembayaran PBB. Boleh nggak dikurangkan? Boleh ternyata. PBB, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai boleh dikurangkan. Yang tidak boleh dikurangkan itu hanya apa tadi? Pajak penghasilan. Ini ya. Nah, ini yang F. Pajak penghasilan yang tidak boleh. Jadi PBB dan bea materai dibiarkan nggak apa-apa. Nah, yang nggak boleh yang bawahnya. PPh pasal 25, 50 juta itu tidak boleh. Maka harus dikoreksi fiskal positif. Ini masuk koreksi fiskal positif. Nah, PPh ini ya, 50 juta. Oke, selanjutnya di soal. Nah, data penghasilan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nah, dia masuk di sini. Masuk di kolom ini. Nah, ini. Nah, ini ya, penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ya, dihitung penghasilan neto yang dimasukkannya ya. 485 juta. Nah, ini ya, penghasilan neto yang diminta. 485. Ini ya. Oke. Kemudian yang sudah dipotong itu 90 juta. PPh pasal 2 PPh pasal 21-nya. Oh, berarti ini bisa jadi kredit pajak nih. Masukkan di sini. Nah, ini ya. Kredit pajak itu adalah pajak-pajak yang dipotong oleh pihak lain atau pajak-pajak yang bersifat tidak final yang dipotong oleh pihak lain atau PPh pasal 25 yang dibayarkan sendiri. Oke ya. Nah, pasal 21-nya tadi 90 juta. Masukkan sini. Langsung menghitung sendiri ya. Nah, kemudian selanjutnya PPh pasal 25 yang sudah dibayar itu 50 juta. Masukkan di sini.
Nah, jadi sudah terhitung sendiri ya. Sudah terhitung sendiri. Berarti PPh pasal 25, PPh kurang bayarnya itu sebesar 218 juta. Ini yang harus dibayarkan oleh Pak Dokter siapa tadi? Dokter Agus ketika akan lapor SPT tahunan. Kemudian data-data ini nanti dimasukkan di SPT tahunan seperti ini. Nih, seperti ini. Jangan sampai salah. Nah, ini ya. Hmm, Ini ya, 218. Ada yang salah nggak Bapak Ibu ya? Ada yang beda? Ini beda karena saya otak-atik ini. Ya mungkin Bapak Ibu ada jawaban yang berbeda dari Pak Lukman. Oh ya, sorry, masih salah ya. Ini PTKP-nya belum saya isi. PTKP-nya K berapa tadi? PTKP-nya K, nih ya, K0 ya. Ini tanggungannya 0. Kawin tanggungannya 0. Berarti K0. K0 itu PTKP-nya itu adalah 58.500. 58 ya. 58.500. Berarti di sini ditulis 58. Nah, ini ya. Berarti kurang bayarnya sebesar 200 juta 450. Sama ya. 200 juta 450. Kemudian PPh pasal 25 tahun berikutnya itu adalah sama dengan kurang bayarnya dibagi menjadi 12. Ya. Baik, itu ya. Mohon maaf ini agak cepat ya karena waktu juga. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Berarti itu baik. kan ada PPh tahun selanjutnya 20 berapa ya Pak ya? Iya, 20. ini yang harus Itu nanti dibayarkan. kalau udah ada PKM yang baru ini pakainya ter berarti Pak ya? Nggak pakai ini ya. Angsuran Nah, pasal ini 25 nggak terpakai ya? maksudnya gini Pak. Pak, Kan ada ini kan pegawai. orang pribadi ya. Orang pribadi Oh, dia orang pribadi punya ya. usahawan. Dia punya usaha. Dengan berlakunya TER ini, apakah ini tetap bayar sekian, Pak? 20 juta atau memakai tabel TER tadi? Jawabannya adalah harus memakai ini. Harus yang dibayarkan 20 juta 870. Kenapa ya tidak dikalikan TER yang tadi? Karena TER itu khusus bagi pegawai. Nah, khusus bagi pegawai. Gitu ya, Pak ya. Jadi TER itu khusus bagi perusahaan atau pemberi kerja yang memberikan penghasilan kepada pegawai. Ini kan bukan penghasilan dari ini. Pak Agus ini kan murni ini dari usaha dia. Jadi harus dipisahkan. Gitu ya. Nah, nanti yang TER itu berpengaruh kepada di sininya ini. Di Rumah Sakit Abdi Waluyonya ini. Ini yang berpengaruh. Ingat ya, TER, tarif efektif rata-rata, itu hanya digunakan untuk keperluan menghitung PPh pasal 21 pegawai atau bukan pegawai. Sorry, pegawai atau pegawai tidak tetap. Itu ya, TER ya. Tidak ada hubungannya dengan di sini. Ini ya. Ini PPh pasal 25 sekian. Nah, 204,50 ini harus dibayar sebelum lapor SPT tahunan. Ini disebut PPh pasal 29. Itu ya. Itu saya kembalikan ke Mbak. Iya ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Lukman. Mungkin karena waktu jamnya juga sudah menunjukkan di jam 3 sore, sebelum saya tutup pelatihannya, mungkin saya tanyakan kembali, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau masih kebingungan, silahkan. Atau kalau sudah tidak ada, mungkin saya izin tutup untuk pelatihan pada hari ini. Mungkin Pak Lukman boleh dibantu untuk stop share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, baik.
Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya izin tutup untuk pelatihan pada sesi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPH orang pribadi hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera. Boleh dibantu untuk on kamera dulu, Bapak Ibu? Yang lain? Oke, mungkin ada beberapa yang tidak bisa on kamera, tidak apa-apa. Saya hitung 1 sampai 3, tersenyum ke kamera ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman yang sudah menyampaikan materi pada sesi hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Terima Pak kasih Lukman. Bapak Ibu. Iya. Dan kepada Bapak Lukman sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, Pak. Baik, untuk selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke WhatsApp Group. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta dengan deadline pengumpulannya. Untuk materi selanjutnya adalah PPH Badan, Sabtu 20 Januari 2024 yang akan diampu oleh Bapak Yansen Gultom, SEMAK CPA, yang akan dimulai pukul 09.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Selamat siang, selamat beristirahat. Ya, terima kasih.